Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Sore ini saya ingin membawakan sebuah kisah mistis yang saya alami sendiri, di mana saya di tengah malam sekitar jam 2 malam itu saya mendengarkan suara orang menyapu di luar rumah. Saya sangat ketakutan sekali. Jadi ceritanya seperti ini. Nah, pada suatu malam saya setiap malam itu bangun tengah malam karena saya ingin membuat kue, membuat risoles. Jadi setiap jam 1, jam 2 malam tuh saya bangun. Dan itulah rutinitas saya setiap hari. Nah, pada suatu malam sekitar 2 malam yang lalu, itu saya bangun sekitar jam 1 malam karena memang saya terbangun dan saya tidak bisa tidur lagi. Nah, semua anggota keluarga semuanya tidur. Suami saya tidur, anak-anak saya tidur, semua tidur. Jadi saya sendirian. Karena setiap kali saya bangun tidur, saya tidak bisa langsung beraktivitas. Tetapi saya harus duduk dulu, minum air hangat 1 gelas. Setelah itu saya kembali duduk dan untuk meminum secangkir kopi. Nah, itulah setiap kali saya bangun tidur, saya selalu melakukan hal tersebut. Nah, tiba-tiba pada malam itu, saya duduk sendiri di ruangan tamu. Jadi saya betul-betul mendengar suara orang menyapu di luar rumah. Sampai saya merinding kan. Karena suara sapu itu terus menerus dan semakin keras terdengar di telinga saya. Saya memberanikan diri untuk mengintip dari pintu celah-celah dinding di kamar saya. Karena kebetulan kan kamar saya itu dulu bekas laundry. Nah, jadi dijadikan kamar, jadi ada istilahnya pintu yang seperti rolling door, tapi bukan terbuat dari rolling door, tapi terbuat dari apa? Ya pintu lah ya kan. Nah, itu ada celah-celahnya. Jadi saya memberanikan diri untuk mengintip dari celah-celah dinding tersebut gitu. Dan ketika saya intip, tidak ada satupun orang yang menyapu di luar. Tidak ada, blank sama sekali. Karena kebetulan di depan kamar itu ada lampu luar ya. Jadi ya kelihatan terang. Nah, di depan rumah saya itu terdapat pohon mangga yang sangat rindang sekali. Jadi saya memberanikan diri untuk mengintip, mencari sumber suara orang menyapu halaman itu. Tetapi tidak ada. Dan ketika saya melihat jam di HP, itu jam menunjukkan pukul 1.30 malam, sekitar jam setengah 2 malam. Dan tidak mungkin ada tetangga yang menyapu di jam tersebut. Nah, ketika saya mengintip itu, suara sapu itu berhenti. Akhirnya saya duduk kembali ke ruang tamu untuk minum secangkir kopi, dan suara orang menyapu itu terdengar lagi dan semakin keras. Saya sampai ketakutan. Seperti itu. Jadi pada malam itu akhirnya saya membangunkan anak saya, Ninis, untuk menemani saya membuat risoles gitu, karena saya takut sendirian. Akhirnya karena Ninis ini ya, anak saya ini termasuk yang sangat pemberani dan dia tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Saya suruh dia mengintip di jendela depan gitu. Karena suara orang menyapu itu semakin keras terdengar. Sedangkan malam ini jam itu 1.30, mau menjelang jam 2 malam kan tidak mungkin. Siapa yang mau nyapu di luar jam segitu kan? Karena orang lagi asasnya tidur ya kan. Nah, ketika saya menyuruh Ninis untuk mengintip di kaca rumah saya, itu memang tidak ada orang yang menyapu. Tidak ada orang sama sekali. Dan karena Ninis sudah bangun, akhirnya saya memberanikan diri ikut mengintip lah di jendela rumah saya itu. Dan memang tidak ada orang yang menyapu. Dan ketika saya memalingkan muka, saya melihat sekelebat dari samping kiri saya itu sebuah sekelebat bayangan hitam di bawah pohon mangga itu. Dan itu terjadi sekitar 3 hari yang lalu. Akhirnya malam itu saya ditemani Ninis untuk membuat risoles karena saya tidak berani sendirian. Karena memang saya
Sering sekali saya bangun jam-jam segitu, jam 1, jam 2 tuh saya sering bangun. Kadang saya merasa kan ada kamar satu yang tidak ditempati ya, kamar kosong. Kadang saya merasa seperti ada bayangan di sana, seperti ada orang kresek-kresek di luar. Itu sering sekali saya terdengar karena memang saya bangun di saat orang masih tidur. Saya sudah bangun seperti itu. Nah, inilah cerita saya sore ini. Cerita yang saya alami sekitar 2 hari yang lalu, di mana saya mendengar orang menyapu di bawah pohon mangga sekitar jam 1:30 malam, tetapi setelah saya intip itu tidak ada orangnya. Jadi sama sekali kosong gitu. Itulah cerita dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita mistis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.